Ya, silakan. Maaf teman-teman, apakah sudah terlihat atau belum ya PPT-nya? Belum muncul, Mbak. Masih loading. Iya. Muncul juga ya? Bentar, saya coba ulang. Apakah sudah terlihat teman-teman? Masih loading, Mbak. Atau mau Eh, saya bantu, Mbak? Saya bisa saya screenin. oh boleh 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 Mbak Vira. Makasih Oke, Mbak. oke, sama-sama, Mbak. Bentar. Eh, oh, tapi ini udah muncul sih kayaknya. Udah muncul ya Mbak ya? Yang saya. Sudah, Oke, Mbak, sudah. baik baik. Saya mulai ya. Ini beneran. Di sini untuk analisis isu instansi yang dibuat oleh saya itu ada tiga isu yang akan saya bahas di sini. Eh, Mbak Vira, maaf dari Mbak Vira aja nih Mbak, saya nggak bisa nge-next juga. Boleh tolong exit saya screen Mbak Sani? Oke, sip. Baik, teman-teman di sini untuk analisis instansi, di sini saya ada tiga isu yang akan saya bahas di sini. Ini isu yang pertama itu belum optimalnya pembelajaran PBL. Nah, di sini identifikasinya kenapa saya mengambil belum optimalnya pembelajaran dari produk based learning itu karena belum adanya standar administrasi dan penilaian yang baku dalam implementasi PBL ini. Nah, ketika belum adanya standar administrasi, sehingga pembelajaran ini kan merupakan pembelajaran yang cukup penting di pendidikan vokasi, di mana nantinya itu dari PBL ini itu proyeksi nyata di mana nanti ke depannya mahasiswa akan bekerja. Nah, ini untuk deskripsinya, pembelajaran PBL merupakan pendekatan yang sangat relevan dengan pendidikan vokasi. Nah, namun kurang optimalnya pendoman yang mengatur dengan jelas terkait PBL sehingga membuat pembelajaran ini belum bisa dioptimalkan atau dijalankan dengan baik. Nah, kemudian dampaknya ketika hal-hal seperti itu belum ada, maka dampaknya itu adalah tidak adanya keseragaman pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi nanti ketika tidak ada administrasi yang jelas, maka akan ada potensi subjektivitas juga dalam penilaian. Jadi tergantung dosennya gitu ya, mau menilainya seperti apa sesuai dengan standarnya masing-masing gitu. Karena belum ada standar yang jelas di mana akan membahas terkait penilaian tersebut. Nah, karena belum adanya standar yang jelas juga, maka nantinya akan menurunkan kualitas pembelajaran gitu. Seperti itu sih untuk dampaknya. Nah, ini untuk isu yang kedua, ini keterbatasan fasilitas untuk laboratorium organoleptik. Nah, di sini
Laboratorium uji organoleptik itu merupakan sarana penting dalam mendukung kegiatan praktikum maupun pembelajaran dari PBL tersebut. Nah, laboratorium ini digunakan untuk uji kesukaan atau uji hedonik, di mana kita membutuhkan beberapa panelis. Nah, sehingga layout dari lab organoleptik ini sangat penting gitu ya. Nah, di sini untuk deskripsinya, kondisi saat ini itu menunjukkan bahwa fasilitasnya itu masih terbatas. Sehingga di kampus kami, mahasiswa ketika melakukan suatu penelitian atau praktikum dan membutuhkan uji organoleptik, itu terbatas ruangannya, tidak ada bilik panelis, kemudian sarana-sarana lainnya itu tidak ada. Jadi mempengaruhi kualitas data hasil pengujian karena tidak adanya fasilitas tersebut. Nah, ini dampaknya ya yang barusan sudah saya ceritakan juga gitu. Sehingga kualitas pembelajarannya tuh akan menurun juga. Nah, untuk isu yang ketiga, di sini penggunaan teaching factor yang belum optimal juga gitu ya. Nah, di sekolah vokasi itu ada yang namanya teaching factory. Nah, di sini teaching factory itu sebagai sarana pembelajaran berbasis praktik produksi nyata yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kegiatan produksi. Nah, di sini teaching factor ini memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan vokasi. Nah, tetapi kondisi saat ini di prodi kami khususnya fasilitas teaching factor itu belum sepenuhnya optimal gitu di institusi kami, sehingga butuh adanya baik itu SOP administrasi ataupun beberapa hal yang mengatur teaching factor supaya kegiatannya bisa lebih optimal. Nah, dampaknya kenapa teaching factor dijadikan isu di sini, karena ketika teaching factory itu adalah si mahasiswa terjun langsung pembuatan produk dan sebagainya, sehingga mahasiswanya belum memperoleh pengalaman produksi secara optimal gitu. Karena belum adanya teaching factory ini. Kemudian nanti berakibat juga kompetensi keterampilan mahasiswa belum berkembang maksimal. Seperti itu. Nah, sehingga berpengaruh juga nih sama kesiapan lulusan nanti. Nah, di sini untuk pemilihan isu prioritas, saya menggunakan teknik yang APKL di sini. Aktual, problematik, kehalayakan, dan juga layak. Nah, dari ketiga isu ini, saya mendapatkan menurut saya isu yang pertama itu adalah isu yang paling prioritas ya. Dari segi aktual, kenapa memilih yang satu? Karena ini itu kejadian yang sekarang. Kemudian kalau misalkan ketersediaan lab organoleptik terbatas juga sama, itu sangat aktual, dan teaching factor juga sama. Nah, yang membedakannya itu pertama dari segi problematik atau masalahnya. Untuk yang ketersediaan lab organoleptik itu terbatas karena kalau yang nomor 2 itu saya skornya 4, menurut saya eh, itu memang bermasalah, tetapi masih bisa menggunakan ruangan lain gitu. Itu masih bisa. Sementara kalau misalnya yang PBL dan Teaching Factory, karena itu merupakan hal yang bisa kita lakukan dari sekarang, maka ada baiknya masalah tersebut harus diselesaikan. Kemudian dari segi kehalayakan. Nah, ini sama ya untuk yang ketersediaan lab organoleptik itu masih bisa dinantikan gitu. Nah, yang terakhir yang membedakan nanti isu 1 dan isu 3 itu ada di layak yang kelima dan keempat. Kalau misalnya standar pembelajaran PBL ini menurut saya layak dikerjakan oleh saya selaku ASN di Prodi. Nah, kalau misalkan untuk yang Burat Teaching Factory itu sangat banyak, sangat luas cakupannya. Kita membutuhkan bantuan dari instansi juga untuk membuat teaching factory. Sehingga menurut saya hal yang masih layak untuk bisa saya kerjakan saat ini adalah yang standar pembelajaran PBL ini. Seperti itu. Nah, ini untuk diagram fishbone-nya. Di sini saya menggunakannya tidak 6M ya, tetapi di sini ada 5 hal yang saya soroti di sini. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusianya. Di sini kenapa menjadi masalah? Karena belum adanya administrasi menyebabkan pemahaman dosennya yang belum seragam. Itu mahasiswanya juga sama, belum paham mekanisme PBL karena kalau misalnya belum ada standar yang jelas, tiap semester atau tiap tahun pasti akan berubah-ubah seperti itu. Nah, kemudian dari sistemnya, karena belum ada sistem penilaian baku, maka nanti menyebabkan penilaiannya itu bisa subjektif dari beberapa dosen. Karena belum ada standar itu ya, jadi lebih ke ya gimana dosen tersebut gitu menurut kepercayaannya masing-masing. Kemudian pelaksanaannya juga sama berdasarkan kebiasaan masing-masing. Jadi, oh kalau tahun lalu begini, berarti saya juga tahun ini akan seperti ini gitu, tanpa melihat adanya administrasi yang jelas itu untuk dari sistemnya. Nah, kemudian di sini muncul lagi terkait dokumen ataupun pedoman di materialnya. Di sini karena belum adanya panduan resmi institusi, kemudian belum ada rubrik penilaian, belum ada buku pedoman,
Di sini saya lingkarin dengan tanda merah, artinya di sini merupakan akar permasalahan utama kenapa belum optimalnya pelaksanaan PBL. Nah, di sini dari semua dari semua masalah gitu ya, menurut saya dokumen ini yang paling penting karena nanti mencakup ke keseluruhannya gitu. Jadi belum adanya panduan resmi institusi itu bisa membuat eh, teman-teman yang lain ataupun dosen yang lain itu jadi tadi ya masuk ke SDM-nya. Belum ada rubrik penilaian, itu bisa ke sistemnya juga gitu. Sistem penilaiannya yang belum baku. Kemudian belum ada buku pedoman. Ini buku pedoman di sini maksudnya bisa dalam tingkat prodi gitu. Nah, kemudian dari segi manajemennya belum ada koordinasi khusus terkait pelaksanaan, kemudian belum ada kebijakan khusus terkait standar PBL. Nah, dan yang terakhir ada lingkungan kerja. Di sini sistem pembelajarannya masih dalam tahap pengembangan, sehingga diharapkan nanti akan lebih baik lagi. Nah, kemudian karena masih dalam tahap pengembangan, di prodi kami ini fokusnya masih dalam proses pelaksanaan gimana caranya si PBL ini yang penting terlaksana dulu gitu karena masih tahap pengembangan dan juga prodi baru juga belum ada lulusan jadi kami fokusnya masih dalam pelaksanaan. Nah oleh karena itu mungkin dari segi dokumennya sangat sangat urgent gitu permasalahan utamanya. Boleh. Nah ini rekomendasinya itu yang pertama adalah terkait dokumennya ya, karena tadi akar permasalahannya itu dokumen yang belum ada, maka di sini untuk rekomendasi alternatifnya itu adalah penyusunan dan optimalisasi panduan pelaksanaan PBL. Nah, ini adalah hal yang sangat-sangat urgent yang harus dibuat sekarang. Ketika sudah ada panduan pelaksanaan, maka nanti akan memudahkan ke depannya. Ketika sudah dilakukan penyusunan dan optimalisasi panduan pelaksanaan PBL, maka setelah tersusun itu dilaksanakan sosialisasinya dan pembekalan PBL kepada mahasiswa. Karena dokumen yang sudah kita buat itu harus disosialisasikan supaya semuanya juga tahu. Nah, setelah disosialisasikan, lanjutkan ke pembuatan sistem monitoring dan evaluasi. Karena ketika kita sudah membuat dokumen, sudah melaksanakan sosialisasi, ketika dalam prakteknya itu tidak ada sistem monitoring dan evaluasi, maka nanti tidak akan ada kontrol juga gitu ke teman-teman ketika sudah melakukan dan menerapkan dokumen tersebut. Nah, setelah dibuat rutin sistem monitoring dan evaluasinya, kemudian nanti akan ada pendampingan juga secara intensif selama pelaksanaan PBL. Bisa jadi bentuknya setiap kelompok punya satu dosen pembimbing, di mana nanti didampingi terus-terusan. Kemudian dari yang eh, tim penyusun panduan PBL-nya itu melakukan pendampingan juga. Ini masih di jalurnya atau misalnya sudah keluar jalur. Seperti itu sih kalau dari saya. Nah, kemudian ini kesimpulannya dari ketiga isu yang ada di lingkungan kerja saya, hasil analisis menggunakan teknik KPKL itu diambillah belum optimalnya pembelajaran PBL karena dianggap sangat aktual, masalahnya memiliki dampak yang besar, kemudian dibutuhkan untuk kepentingan banyak orang dan juga layak dikembangkan oleh dosen di lingkungan pendidikan vokasi. Seperti itu mungkin Bapak. Terima kasih untuk pemaparan dari saya. Silakan untuk teman-teman yang lain yang akan menanti. Oke, sesuai apa ya tadi spin the wheel, silakan dua penanggap untuk menyampaikan satu tanggapan. Nanti silakan dijawab langsung menyesuaikan apa mau dua-dua ditampung atau langsung disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Sani yang sudah memaparkan terkait analisis isu substansinya dan saya kira pemaparannya sudah sangat, mohon maaf ya, pemaparannya sudah sangat komprehensif kalau menurut Bapak dan sistematis juga ya. Eh, Jujur sebenarnya saya juga kalau dibilang ada yang kira-kira harus dikritisi atau yang perlu ditanggapi sih eh, belum menemukan sih Pak sejujurnya. Maksudnya secara secara analisis juga sudah tepat menurut saya ya Pak ya. Tapi nggak tahu nih kalau kalau dari yang dianalisis juga saya kira memang PBL ini jadi isu yang sangat kalau sekarang ya di dalam kurikulum di perguruan tinggi memang sangat-sangat penting karena hasil konkret itu kan memang jadi apa ya jadi semacam unggulan sih bagi dalam pembelajaran apalagi di level
apa namanya di tingkat pendidikan tadi ya, pendidikan vokasi ya, memang menghasilkan sarjana terapan gitu. Jadi saya kira secara pemaparan sudah sangat baik dan sudah sangat apa ya, dibanding misalnya dua permasalahan yang disampaikan tadi gitu. Meskipun saya kira untuk menghasilkan produk yang produk yang baik juga perlu disokong oleh infrastruktur yang nggak kalah baik juga sebetulnya kalau menurut saya gitu. Jadi mungkin itu sih Pak tanggapan dari saya, kalau kalau sebenarnya problem dan sebagainya saya belum menanyakan sih Pak Tintin. Oke, ini catat dulu. Lanjut. Penanggap kedua. Oke, Mbak Sani, thank you. Saya setuju dengan pendapat Pak Willy juga dari ketiga isu yang udah Mbak Sani paparin tadi tuh kayaknya produk based learning itu emang dipakai di jurusan bahkan di kampus juga di institusi. Tapi yang mau saya make sure sih, apakah semua mata kuliah itu tuh menggunakan pembelajaran PBL ini sehingga Mbak Sani pengen membuat pedoman dari segi panduan untuk semua dosen, untuk penilaian, apakah misal kalau di semua mata kuliah di prodi Mbak Sani emang menggunakan PBL, jadi wajar lah kalau Mbak Sani ingin membuat si panduan dan si penilaian asesmen ini, panduan untuk dosen dan mahasiswanya bahkan. Nah, kemudian pertanyaan keduanya itu, yang mau Mbak Sani buat nanti itu panduan untuk khusus di prodi aja atau bahkan sampai di level institusi untuk semua dosen di berbagai macam prodi. Itu aja Mbak Sani, thank you. Iya, baik. Terima kasih Mbak Vira. Terima kasih juga bantuan share screen-nya, Mbak. Nah, izin menanggapi juga ya, kalau misalnya untuk terkait PBL ini, kalau di prodi kami sendiri gitu ya, untuk PBL ini, jadi ada satu mata kuliah yang dijadikan sebagai pusatnya, kemudian mata kuliah lain yang menjadi sokongannya gitu. Contohnya, misal di semester 3 ada produk pangan lokal dan fungsional. Contohnya itu dijadikan sebagai mata kuliah yang menjadi inti dari PBL tersebut, di mana nanti mahasiswanya diminta untuk silakan mencari pangan lokal, di mana dia akan mengolah pangan tersebut menjadi suatu produk gitu ya. Produknya mau itu apapun boleh dibebaskan. Nah, kenapa mata kuliah yang lain itu apa ya? Mata kuliah yang lain itu juga ikut ke sana, contohnya ada mata kuliah riset pasar. Nah, anak-anak ini membuat suatu produk kan nggak mungkin seinginnya mereka aja, oh saya membuat produk ini. Tapi karena nanti proyeknya itu akan dijual, akan ke masyarakat juga akan merasakan gitu hasil produknya, maka dibutuhkan riset pasar itu. Apakah masyarakat itu lebih suka produknya dibuat seperti apa gitu Mbak. Nah, kemudian nanti hasil dari riset pasar itu kan pasti ada data. Oh, masuk nih mata kuliah statistik di situ, maka di situ juga masuklah mata kuliah statistik di PBL tersebut gitu. Lebih ke seperti itu sih. Kalau misalnya ini, jadi memang PBL di sini itu mencakup beberapa mata kuliah yang masuknya baik, tidak hanya satu gitu. Kemudian nanti oh ada analisis limbah produk yang kita buat itu ada limbahnya, apakah limbahnya dibuang begitu saja atau diolah menjadi produk samping yang lain. Nah, di situ akan bisa masuk. Nah, kalau untuk PBL. Kemudian sejauh ini yang baru rencana akan dibuat itu masih dalam proses di tahapan prodi aja Mbak. Saya kan kalau misalnya dalam institusi pasti prodi-prodi lain punya standarnya sendiri gitu ya, cara-caranya PBL-nya seperti apa. Sehingga di sini saya baru akan membuat terkait prodinya saja. Itu Mbak Fira. Oke, berarti yang karena itu tuh jadi core di berbagai macam mata kuliah PBL ini, that's why Mbak Sani pengen fokusnya di PBL ini. Dan yang akan dibuat itu panduan pedoman untuk dosen, mahasiswa, dan penilaian di prodi yang mencakup umum tapi tergabung di berbagai macam mata kuliah. Betul Mbak. Seperti itu. Oke, sip, paham Mbak. Thank you. Terima kasih Mbak. Beri aplaus buat Sani dan kawan-kawan. Saya ngasih catatannya satu aja. Walaupun karena teman-teman saya udah template tidak karena belajar dari bikin kelompok, akhirnya munculnya polanya sama. Nanti tolong di-mention saja saya mau bikin ini Pak. Berarti saya mau bikin pedoman ya. Tekan ya. Nah udah gitu, coba dibayangkan 4 langkah besar dalam aksi pedomannya itu. Biar kita bergeser mindsetnya. Contohnya Pak, saya mau organisasi dulu apa tuh informasi kaitan dengan PBL ini, termasuk regulasi dan sebagainya. Yang kedua itu saya akan membuat draft pedoman. Mungkin di dalam pedoman itu ada unjuk kerja lah istilahnya kalau istilah instruksional kan. Kalau paling operasionalnya pedoman kan kayak apa tuh
petunjuk teknis yang gitu-gitu ya. Silakan. Setelah itu saya akan coba sosialisasikan, disosialisasikan ke siapa, silakan diceritakan. Setelah itu saya akan draftkan kembali, finalisasi, lalu saya akan minta ditetapkan oleh prodi kalau memang bicaranya prodi. Seperti itu ya, San. Ini catatan dari Oke. saya. Dan juga catatan buat semua orang. Jadi nanti biar kita tahu, saya tuh dari segala yang sudah saya jabarkan sampai ke Fishbone itu, saya mau bikin A. Gitu ya. Nah, setelah saya bikin A, langkah saya itu akan membuat A, B, C, D yang tadi seminar, apakah, tapi terstruktur dari mulai awal sampai ke terakhir. Minimal 4 kegiatan. Baik, Nanti Pak. deh ya. Berarti berarti ini Pak, berarti kalau yang kalau yang tadi saya jelaskan di akhir itu termasuk langkahnya ya Pak ya. Jadi si pedomannya Iya, belum ke kan, ini kan belum ke outputnya mau bikin, aplikasi. makanya pertanyaan itu outputnya bikin apa? Saya bikin pedoman Pak, saya bikin ini. Jadi dari masalah yang mengerucut di akar masalah itu, di Fishbone, dengan anak-anak masalah tadi yang saya pilih sekitar 4 ya kalau nggak salah ya. Nanti saya solusinya ini adalah bikin A. Itu yang di statement lah teman-teman. Jadi tidak sekedar paham saja kalau sudah paham bikin A, B, C, D, tapi kita mau bikin apanya, tidak ada yang nendangnya gitu. Sedangkan kan pendekatan kita itu nendangnya dalam artian output kita apa. Itu. Di dalamnya ada anak-anaknya. Anaknya tapi anaknya anak aksi ya. Oke, Salin terima kasih sudah paparan. Kita lanjutkan spin the wheel ya biar biar adil. Nah, yang sudah jadi penanggap tidak berarti bebas. Karena tadi mah menyesuaikan makanya nggak dihapus. Tapi udah dihapus deh. Kayaknya udah dihapus deh yang jadi penanggap. Ya udah berarti beruntung. Saya coba share dulu. Kita akan simak. Jadi teman-teman kalau sudah paparannya sudah template kayak gitu, coba dipikirkan. Setelah melihat dari akar masalah dan juga pengembangannya, akhirnya saya menurut dari masalah ini kita akan membuatkan solusi berupa bikin apa. Nah, itu bahasanya ya. Oke teman-teman kita spin the wheel. Siapa yang akan kebagian ini? Lela. Ya Lela ada siap-siap ya. Nanti kita akan lihat paparannya. Kita akan ditanggapi oleh dua orang. Oke, oleh Yuni dan oleh Rohmah. Oke, silakan Lela, di-sharekan. Kita akan simak paparannya Lela. Bisa share screen, Lela? Itu Oke, Pak, oke, oke, sudah silakan. terlihat. Udah terlihat. Oke, baik. Saya izin memaparkan isu-isu yang ada di jurusan Informatika keuangan. Ini dipaparkan satu-satu ya Pak? Atau perlu yang tadi aja yang solusinya langsung? Silakan. Di ini aja, di skim aja. Gak usah di scan satu-satu, tapi di skim. Di yang penting-pentingnya aja. Oke, ini tiga identifikasi strategis yang saya pilih. Yang pertama untuk kurikulum, karena mengenai regulasi peralihan yang baku terkait pemutakhiran kurikulum. Kemudian ada di fasilitas, yaitu kurangnya fasilitas yang berdiskusi mahasiswa yang menunjukkan problem solving kolektif. Dan terakhir ada informasi kurang di bagian informasi itu optimalnya efektivitas dari informasi jurusan
sebagai pihak yang tadi. Analisis prioritas isu, saya menggunakan metode USD, itu dari sini ada pun isu yang menjadi prioritas yaitu regulasi peralihan kurikulum. Alasan dan melihat isu tersebut dari biasanya itu sangat mendesak karena berkaitan dengan siklus pelajaran baru di Indonesia KS, kemudian seriusnya menyangkut hak konstitusional mahasiswa, akurasi transkrip nilai dan nilai akreditasi besar, dan jika dibiarkan mahasiswa yang terdampak akan meningkat secara eksponensial dan berpotensi menuju konflik interest. Ini rumusan saya memilih itu berdasarkan 5W1H, yaitu belum adanya aturan baku bagi Suaranya kecil ya, Lah. Suaranya gedein, kecil, Lah. Volumenya gedein coba. rumusannya berdasarkan dari 5W1H, Pak, yang apanya itu misalkan belum adanya aturan baku di Sivitas Akademika Jurusan Matematika AWM di jurusan Matematika pada tahun 2024. Alasannya, hal tersebut disebabkan belum adanya sistem pengawasan dan koordinasi formal dalam penyusunan revisi peralihan kurikulum yang mengakibatkan ketidakpastian prosedur konversi nilai dan pembuatan administrasi pendidikan. Masalahnya menggunakan diagram fishbone dari sistem tidak ada sistem penugasan penyusunan dan tidak adanya sistem koordinasi formal terhadap aturan peralihan kurikulum. Dari materialnya kurangnya referensi panduan teknis yang spesifik di matematika. Kemudian metode itu ada prosedur baku pembuatan regulasi peralihan tingkat jurusan. Dari materialnya, soalnya itu kurangnya tenaga ahli yang paham tentang kurikulum dan belum adanya pembagian khusus untuk tim penyusun. Sehingga yang menjadi masalahnya belum adanya aturan peralihan kurikulum di jurusan matematika. Alternatif penyelesaiannya yaitu adanya sistem penugasan formal yang mengusulkan pembentukan tim penyusun pembagian tugas yang jelas melalui rapat koordinasi. Kemudian yang kedua penyusunan prosedur baku, karena itu menyusun alur dan sistem penugasan, aturan peralihan agar tersedia panduan operasional yang terstruktur. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama pembentukan tim penyusunan melalui surat tugas resmi, kemudian dilakukan rapat koordinasi awal draft aturan, kemudian melakukan pembuatan tabel konversi tingkat kuliah, pembuatan prosedur bakunya, dan melakukan pembuatan draft aturan dan sosialisasi. Begitu, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan ditanggapi walaupun suaranya udah kecil, Lela. Teman-teman penanggap silakan. Baik, terima kasih Pak Tim-Tim, Mbak Yalela yang sudah memaparkan. Saya akan menanggapi pemaparan dari Mbak Yala. Sebenarnya suaranya saya agak kurang kedengaran, tapi mungkin saya dari slide-nya. Boleh ke isunya, Mbak. Saya mau lihat ke bagian isu dan tabel. Nah, ini ya, Mbak di sini kan ngangkat ada 3 regulasi peralihan kurikulum, efektivitas media informasi, fasilitas ruang diskusi. Nah, di sini yang pertama kan adalah regulasi peralihan kurikulum. Sini tadi agak kurang menangkap regulasi peralihan ini apakah kurikulumnya memang sudah beralih, memang sudah berganti dari yang tadi terakhir kayaknya tahun 2004 ya kurikulumnya ya? Atau gimana ya? Kurang jelas. Pembentukan kurikulum baru Pak di tahun 2024. Gimana Mbak? Kurang dengar saya. Ada pembentukan kurikulum baru di tahun 2024. Makin nggak jelas suaranya, mohon maaf. Makin nggak kedengeran. Jadi mungkin pertanyaan saya tuh ini kurikulum barunya itu sudah ada atau belum ada. Jadi berarti ini yang akan Mbak buat ini
peralihan ini apa namanya itu peralihan akan dibuatkan kurikulum baru atau regulasi peralihan ini kurikulum barunya sudah ada, tapi bagaimana eh, mengatur perubahan ini seperti itu. Dan itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kan tadi ada APKL dan USG. Ini apa alasan Mbak memilih menggunakan USG dibanding APKL? Baik, ini sudah agak terjelas suaranya. Iya, sudah. Sekarang sudah. Tadi tuh regulasi peralihan kurikulum itu pada tahun 2024 ada peralihan kurikulum dari yang kurikulum sebelumnya. Cuman untuk standar bakunya belum ada, jadi diperlukan aturan peralihan kurikulum gitu, Mbak. Kemudian kenapa jadi memilih metode USG? Karena ingin melihat uh, um, urgensi, seriusnya sama perkembangannya dari isu-isu yang ada. Gitu, Mbak. Oke, baik. Berarti boleh yang ke slide terakhir, Mbak. Berarti nanti ini hasil akhirnya adalah eh, berbentuk dokumen ya, Mbak ya? Ya, dokumen Dokumen, dokumen apa namanya? Bagaimana regulasi peralihan itu ya, kurikulum lama ke kurikulum baru. gitu. Tentang penilaian dan lain-lain sebagainya, begitu ya, Mbak ya? Tentang konversi mata kuliahnya, Mbak. Lebih ke Mata konversi kuliah mata kuliah. ya yang sebelumnya mata kuliah Di apa aja. tingkat prodi saja berarti ya? Iya, tingkat prodi aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Yalela. Terima kasih, Mbak. Baik, sudah Pak Tim-Tim dari Uni. Satu lagi ya. Iya Pak, saya Pak. Ayo. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Presentasinya bagus, cuman nanti mungkin volumenya lebih suaranya lebih dijelasin. Yang saya ingin tanyakan itu mengenai ini kan outputnya adalah regulasi peralihan kurikulum. Apakah ini kebergunaannya berarti kan hanya beberapa waktu ya, tidak yang long lasting gitu loh. Jadi ini mungkin di saat peralihan aja berarti kan ya. Berarti tidak bisa digunakan untuk dalam jangka waktu yang panjang berarti ya Mbak ya. Ya, ini kebutuhannya untuk yang kurikulum saat ini. Cuman kalau misalnya regulasi ini tidak dibuat, maka nanti konversi nilai SKS akan menghambat mahasiswa kejelasan konversi SKS-nya. Apakah nanti SKS yang lama dan yang baru itu akan memenuhi untuk dia wisuda dan lainnya begitu, Mbak. Oke, berarti karena urgensi dari isu ini lebih apa ya, lebih penting banget dibandingkan isu yang tadi. Banget. Walaupun kalau dari segi apa namanya diterapkannya itu bukan sampai yang untuk peralihan kurikulum berikutnya lagi gitu kan ya. Karena melihat dari urgensinya saat ini. Ya, gitu, Mbak. Oke, terus kalau untuk langkah-langkahnya ini itu apakah Mbak nanti bikin timeline-nya gitu nggak sih Mbak? Kayak mungkin di nomor 1 itu dalam jangka berapa waktu durasinya gitu. Oh, bisa, Mbak. Terima kasih masukannya. Nanti dibuat timelinenya sesuai dengan langkah-langkahnya. Oh, iya siap. Terus sebenarnya sih apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari outputnya ini gitu Mbak, kalau menurut Mbak gitu? Kalau menurut saya mungkin konversi mata kuliahnya tuh jadinya nggak kacau, Mbak. Dan jelas standar bakunya mata kuliah A dan B itu misalnya mungkin aja terpecah jadi mata kuliah apa gitu. Dan itu tuh jelas nggak lagi cuma kayaknya ini deh, kayaknya itu deh kayak gitu, Mbak. Oh, oke oke. Oke Mbak, siap. Bagus. Oke, beri pos dulu teman-teman. Silakan pakai smiley-nya atau pakai react-nya.
Oke, teman-teman, poinnya nih, Lela, Ini Pak. kawan-kawan. Dipastikan aja ya, semua ini karena template kayaknya, teman-teman. Silakan negativity-nya di state. Kalau saya boleh rekomendasikan, negatifnya itu di mention di depan ya, Lela, dan kawan-kawan. Jangan waktu bikin apa di skala apa tuh USG ataupun APKL. Terus tadi ada pertanyaan menarik. Kenapa pilih APKL bukan USG? Kenapa pilih USG bukan APKL gitu ya? Eh, Iya, betul, Pak. Kalau saya sih jawabannya kenapa nggak bikin dua-duanya gitu ya. Kenapa? Karena ada orang juga yang narik dulu yang gede dulu ya. Yang gede dulu yang banyak dulu mana? Nah, kebanyakan yang banyak dulu itu dipakainya APKL. Apakah dia aktual, apakah dia problematik, apa dia apa kehalayakannya masuk, apakah dia layak gitu. Lalu dikecilkan lagi menjadi 3, menjadi USG. Dikecilkan lagi menjadi 1, menjadi fishbone. Boleh kalau ingin sempurna kayak begitu. Tetapi kalau cuma mengambil salah satu, ya boleh, nggak jadi masalah. Itu kan cara opsi kita mengambil teori aja, nggak jadi masalah. Tapi sebelumnya teman-teman, ini saya syaratkan ke teman-teman ya. Kan teman-teman calon dosen nih, selain tenaga pendidikan. Kalau ngasih standar, jangan nggak adil. Kamu pakai standar paling rendah, nanti kalau ke mahasiswa kalau standar paling tinggi, awas ya. Saya doakan nanti hidupnya susah. Susah maksudnya susah dalam artian ngasih standar. Jangan susah hidup yang lain. Jadi Willy dan kawan-kawan latihan dari sekarang. Kalau ingin standar yang tinggi, tinggi sekalian. Standar yang sedang-sedang aja. Atau yang bisa dikejar, dikejar sekalian. Yang penting argumentable. Arguable lah bahasa gitu, bahasa Inggrisnya mah. Oke, Lela. Kalau saya tanya judulnya, kamu bikin apa? Lel, bahasa enaknya untuk judul nanti rencana aksi kamu mau bikin apa? Halo, halo. Kalau kamu kayaknya nge-lag ya. Iya Eh, Pak, jaringan kampus Pak. eh, kamu nanti di judul judul aktualisasinya apa judulnya? Pembuatan aturan peralihan kurikulum Pak. Oke. Kalau nah sekarang ini teman-teman juga harus dikejar ya, walaupun saya bukan coach di sekarang, tapi ya lebih baik kita ngobrolin itu lebih penting ya buat teman-teman. Kalau Oke. membuat peraturan atau regulasi itu kan logikanya tuh leverage-nya kan dilihat tuh. Yang sifatnya 1 bulan ini apakah menyusun regulasi atau sifatnya lebih operasional? Well, kawan-kawan, menyusun regulasi atau yang lebih operasional? Kalau Menyusun lihat dari sini regulasi saya udah apa? dapat jawabannya sih harusnya. Menyusun regulasi apa? Yakin. Nanti yang netapin siapa? Prodi. Di judulmu. Ke Prodi Pak. Ya berarti kan menyusun regulasi kaitannya dengan Kaitannya dengan yang operasional tadi ya Pak. enggak, ya, judul kamu tuh regulasi apa namanya? Regulasi peralihan kurikulum. Ya, menyusun atau judulnya itu regulasi peralihan kurikulum prodi kamu, ya prodi apa? Matematika. Prodi matematika di kampus ini. Udah itu jadi judul kamu Oke. gitu. Di dalam regulasi kamu ada SOP-nya nggak? Ada Pak. Nah, kalau regulasinya udah jadi belum? Belum. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau regulasinya belum jadi, 1 bulan selesai nggak? Perlu perlu ada standar untuk pembahasannya nggak? Perlu ada pembahasannya Pak. Nah, enggak pertanyaannya 1 bulan selesai nggak? Selesai deh kayaknya Pak. Harus yakin, harus yakin. Karena takutnya ini, oh ini Lela, ini harus pakai prosedur A, B, C, ini harus di approve dulu ini. Nah, itu harus dipastikan dulu Lela sama mentor ya. Oke. Tapi kalau pemahaman saya regulasi, kalau sifatnya operasional, mungkin ada bahasa yang pasti ya, aturan atau regulasi atau apa, nyebutnya apa, pedoman kah atau apa saya nggak tahu. Tinggal di cross check aja tentang ininya ya, tentang wordingnya ya, tentang penjudulannya. Tapi prinsipnya kalau yang sifatnya 1 bulan kan yang operasional biasanya ya. Dan juga ada turunannya dari mana. Nah itu silakan ditajamkan dulu itu Lela. Oh ini Pak. Dan dipastikan nanti ditargetkan 1 bulan sudah ditandatangan prodi.
Nah, pertanyaannya tadi ada pertanyaan kedua dari teman kamu. Ini kok jangka pendek Lela? Nanti jangka menengah jadi apa? Dari 1 bulan sampai 6 bulan anggap. Nanti jangka panjangnya jadi apa? Dari 6 bulan sampai setahun atau lebih panjang lagi. Mau jadi apa Lela? Jadi standar baku peralihan kurikulum ya, Pak? Ya silakan dipikirkan. Kalau saya tidak mau memberikan jawaban, tapi teman-teman tadi sudah mulai ada pertanyaan tajam tuh ya, ada yang kedua kalau nggak salah ya di Roma atau siapa. Eh ini kan untuk 1 bulan, kebayang teman-teman 1 bulan. Nanti kalau sudah begitu, eh ini jadinya apa? Kecuali kalau tadi Lela bikinnya regulasi A, tapi nanti fokus di 1 bulan ini Pak, saya akan fokus ke drafting dulu. Eh, atau kaitannya bisa diambil pecilannya lah, diambil potongan-potongannya. Saya fokusnya ke yang tentang A dulu. Nah, setelah itu nanti di menengahnya sampai B, C. Eh, nanti kalau sudah ini atau panjangnya ini bisa di upside, sorry bukan upside, upgrade ke level eh, dekanat atau di fakultas. Nah, silakan. Tapi apa yang dibikin oleh teman-teman itu sifatnya itu tidak soft time dalam artian selesai di situ 1 bulan enggak, tapi ada ruang-ruang besar nih. Nanti ujungnya jadi apa? Makanya saya bikinnya regulasi ini, tapi dalam 1 bulan Pak, saya target saya menjadi draft dulu atau menjadi kayak kita bikin website atau bikin dashboard. Dan dashboard ini kan kemarin tuh teman kita akan bilang akan membuat kaitannya CCTV ya. Berarti saya akan fokus untuk layernya dulu Pak. Nanti menengah panjangnya jadi sistemik gitu, terpublish dengan sistemik. Seperti itu kawan-kawan. Berarti Aku dengan bertanya, dua ini kawan-kawan ada Bapak, pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? ya Lela, Pak. Apa tuh? Ada pertanyaan nggak? Kalau Silakan, ada misal, yang ditanya. Apa? kalau misalnya yang 1 bulan itu boleh draft aja ya, Pak? Boleh, boleh. Tapi harus bisa menggambarkan bahwa ini targetnya target panjang. Makanya kalau yang cuma nada tangannya cuma kaprodi 1 bulan beres selesai. Makanya pertanyaannya itu ini leverage-nya apa? Makanya tadi teman kamu ada yang nanya ini leverage-nya sejauh mana? Makanya kalau bikin pencelannya atau bikin potongan-potongannya silakan. Berarti ini pekerjaan besar Pak. Tapi saya melihat urgensinya di 1 bulan ini akan seperti ini. Begitu. Nah, dari sekarang didiskusikan dengan mentor. Makanya kan kemarin juga ada teman-teman terbagi beberapa orang gitu. Kata mentor bikin A, tapi dibagi 3. Ya silakan. Tapi berarti ini pekerjaan besar. Nanti sampai gede jadi apa? Dipikirkan aja itu Lela. Saya kembalikan lagi ke Lela. Dan juga dalam konteks langkah-langkah ini Lela dan kawan-kawan perlu dicatat nih. Pembuatan prosedur baku konversi nilai bisa jadi salah satu output. Pembuatan dos SOP bisa jadi output. Tapi ruang besarnya membuat regulasi. Nah itu boleh. Jadi Lela, Pak, saya mau fokus di SOP-nya. Saya mau bikin pedomannya saja dulu atau prosedurnya. Silakan. Tapi nanti ketika ditanya, kamu 1 tahun akan jadi apa? Ini jadi regulasi, Pak, yang ditetapkan oleh Prodi. Itu boleh. Kenapa? Makanya tadi saya tanya, bikin regulasi itu bentar, oh sebentar Pak, kayaknya, kayaknya. Tanya SOP-nya di sana, kayak berapa lama. Saya pikir kan tidak mungkin satu kali dibahas, jadi tiba-tiba ditetapkan ke Kaprodi ya, kalau regulasi ya. Tapi kalau edaran atau apa itu sebentar. Tapi kalau regulasi itu kan berlaku panjang. Nah, itu harus dipikirkan yang begitu-begitu. Itu langkah-langkahnya. Terus langkah yang kedua, di dalam 4 langkah ini atau 5 langkah ini, jangan lupa ada satu poin yang teman-teman harus catat. Harus ada sosialisasi. Setelah bikin pembuatan, setelah bikin review, penyempurnaan, atau sebelumnya, bikin sosialisasi dulu. Nah, sosialisasi ini bisa bentuknya pelatihan, sosialisasi, eh, bahasa apapun lah. Kayak tadi kan seminar atau apa, FGD, silakan. Tapi tujuannya adalah untuk melihat hasil karya kita, direview oleh orang-orang, diberikan masukan, disimulasikan, setelah itu nanti diperbaiki sebelum ditetapkan. Itu untuk yang jangka pendek, kawan-kawan.
Ya teman-teman, ada pertanyaan, ada komen? Mengerti? Semakin mengerti atau semakin pusing? Cukup, Pak. Ya lah ya, udah ketahuan, udah tahu bentuknya. Gimana, Ana, kawan-kawan, Vira, ada pertanyaan? Sejauh ini paham, Pak. Nggak tahu Paham nanti. ya. Sejauh ini paham, nggak tahu nanti. Yang jelas, eh, langkahnya itu adalah menjadi kegiatan selama 1 bulan atau 30 hari kerja. Jadi teman-teman, walaupun mau bikinnya besar, mau bikin web lah, mau bikin aturan lah, bikin apa, tapi langkah 1 bulannya itu bikin apa dulu yang memberikan dampak bagi lingkupnya. Semakin dieskalasi, semakin tinggi tentunya scoringnya, semakin bagus lah. Kayak sekarang Pak saya levelnya di dekanat, oh bagus tuh. Apalagi nanti teman-teman jadi pengurus tuh. Di mana mau bikin A yang sifatnya mengikat banyak orang, oh itu bagus. Tapi kalau di level prodi, bagus juga jadi masalah selama bisa tercapai dalam kurun waktu 1 bulan. Pak ini masih draft, nggak apa-apa, tapi sudah disosialisasikan bahwa itu responnya bagus. Kayak yang bikin apa tuh tadi SOP lab dan sebagainya silakan. Yang penting bisa diterapkan. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berikutnya dan kita anggap ini kita adakah kawan-kawan? Saya, Anak, saya, siapa Rahmat? ya Pak, Boleh Mas, sedikit, Pak. silakan. Ini standar penilaian yang diaktualisasi itu tuh dari masalahnya kan tadi kan Bapak bilang ya kan bagus nih kalau di levelnya dekanat gitu, prodi juga bagus. Itu tuh sebenarnya dinilainya dari urgensi masalahnya kah atau scope masalahnya, Pak? Scoop itu kan menunjukkan bahwa kita punya jejaring lebih kuat, kan lebih seperti itu. Urgensinya jelas. Yang jelas begini, kan kalau kita bicara head to head, anggap di sini ada 10 kepala di sini ya, dengan pemikirannya, dengan target output ini. Kalau saya dapat sebuah subjek yang sifatnya USG sudah lewat, PKL sudah lewat, Fishbone sudah lewat, masalah dilakukan dan diselesaikan, tentunya yang punya leverage masalah kan teman-teman. Ya. Tetapi dengan 10 kepala atau 10 pemikiran yang tampil di depan saya sebagai penguji, kalau saya pakai scoring, tentunya scoringnya pun gayanya gaya sedikit juga, tidak 1, 2, 3 sampai 10, tapi leverage ya dari 0 sampai 100 rata-rata. Nah, tentunya kalau saya menilai Rohma 90 dengan nilai bahwa Rohma itu skupnya di dekanat gitu ya. Ternyata saya punya anggap Lela di levelnya 95 karena levelnya ternyata naik ke fakultas. Sorry bukan ke kampus yang lebih besar. Ya tentunya itu wajar. Itu aja sih. Tetapi masalah urgensi dan sebagainya akan dilihat efeknya seperti apa. Tapi jangan ngelihat ke sananya. Maksud saya adalah yang kita lakukan itu kita benar-benar selesai di 1 bulan itu benar-benar tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang ada yang nggak selesai, jadi bingung karena kebanyakan bukan karena ketidakurgenan, ketidak leverage atau eh, scale-nya kemana gitu, upscale kemana, tapi karena tidak ada, karena faktor non teknis lah bahasanya, kayak komunikasi dengan mentor bermasalah, manajemen waktunya bermasalah. Sehingga yang dimunculkan di situ adalah dengan coaching juga bermasalah karena jarang ini. Kalau dengan mentor atau coaching bermasalah rata-rata berarti tidak tidak intensif ya. Terus kalau manajemen waktu bermasalah mepet-mepet gitu. Satu lagi kawan-kawan, nanti dalam perjalanannya bisa jadi kita kan sudah menargetkan dari pendek sampai panjang 3 leverage milestone bahasanya. Nanti yang menengah bisa ditarik ke depan tuh. Biasanya suka dipaksa, bukan dipaksa, di challenge sama coach. Yang tadinya Pak saya validasinya nanti di menengah, validasi itu di apa ditetapkan sama coach di obrolan, oh ternyata bisa dikejar di pendek, itu baru prestasi juga tuh Rohmat. Jadi orang akan dilihat tuh ketika kita seminar rancangan tulisannya teman-teman, yang dilihat itu adalah target milestone-nya. Kalau milestone-nya bisa narik sudah oke. Itu kalau sudah memenuhi semua kriteria ya. Tapi kriteria yang utama itu yang kayak Lela tadi udah ada 5 langkah gitu. Dan ingat Lela, langkahnya itu ada anak langkahnya lagi. Jadi ada kalau udah 5 langkahnya A B A B A B gitu. Jadi kurang lebih 10 langkah.
Gitu loh mah, kawan-kawan. Nanti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Semoga dengan modulnya kedua ini bisa tergambarkan. Teman-teman, sekarang kita akan bergeser ke modul 3. Tetapi kan modul 3 sebenarnya kaitannya dengan ASBN yang tadi ya, dan sudah ada tugasnya. Nah, saya akan spin eh, yang sisa-sisanya ini yang belum beruntung. Ada 4 orang kita spin. Kita akan simak 2 orang PBB ya. 2 orang PBB dan tidak usah kalau ini kan tidak usah di nilai buruk atau bagus dalam artian ya, tapi prinsipnya kita akan menikmati bahwa kita juga melakukan itu. Saya spin ya kawan-kawan ya. Bentar. Saya share lagi. 4 orang kalau nggak salah. Ini tinggal siapa nih? Syahril, Tina, Ana, dan juga Syara. Kita spin. Siap-siap ya nyalain videonya. Oke, oh pantas lah kalau Syahril kan tegap badannya. Siap-siap PBB ya. Oke, Syahril siapin videonya. Satu lagi, biar sekalian aja 3 orang ini kita lihat siapa yang kebagian. Oke, Tina. Siap-siap ya. Tadi katanya mau ngambil mouse ya dan sebagainya. Oke, anggap ini representasi dari tugas di hari ketiga ke hari Jumat libur ya. Dalam arti bukan libur ya, asinkronus. Silakan, Rio, disiapin. Baris berbarisnya Baik, kita Bapak. sini. Izin ya, Pak, share screen. Sudah kelihatan, teman-teman? Ya. Oke. Sudah, tinggal cek soundnya lagi Rio, kayak kemarin. Jangan lupa set soundnya. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Maju jalan. Henti, gerak. Langkah tegak maju, jalan. Henti, gerak. 3 langkah ke depan, jalan. Tiga langkah ke belakang, jalan. Tiga langkah ke kanan, jalan. Tiga langkah ke kiri, jalan. Oke, kita beri applause. Mantap. Kita coba yang kedua biar nanti di reviewnya barengan. Satu lagi yang tadi, kebagian siapa ya? Tadi yang bawa mouse ya. Tina ya, Tina. Saya Tina, Pak, saya kan, Pak. Tina? Iya. Pak, maaf nih Pak, sebelumnya kan ekstensi file saya tuh MOV ya, nggak bisa diputar di laptop saya. Kira-kira teman-teman ada yang bisa tolong nggak?
Laptopnya udah ini berarti udah maju ke depan. Bisa. Adakah kawan-kawan yang bisa bantu? Biar saya bantu, Kak. Bentar ya. Oke. Boleh, boleh. Terima kasih. Saya bisa, Mbak. Atau udah? Udah tadi Tadi Saril nawarin katanya. Saril Oh, katanya udah. Mas Oke. Willy. Bentar ya, tunggu ya. Teman-teman saya berdiri dulu ya. Ada Indonesia Raya. Nanti saya menyesuaikan dulu ya. Bentar. Bisa Saril? Bisa, bisa. Oke. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kayaknya nunggu Siap, gerak. tim sedang Indonesia Raya kayaknya. Hadap kiri. Iya, tuh. Oke. Oke, silakan diputar. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Jalan di tempat, gerak. Henti. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Maju, jalan. Henti. Gerak. Langkah tegak, maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. 3 langkah ke kanan, jalan. 3 langkah ke kiri, jalan. Siap, gerak. Keren, reak. Oke, teman-teman. Ternyata ini satu ini yang satu suara perempuan, satu suara laki-laki kerjasama nih, satu kantor. Pas banget. Teman-teman, pasti sebagian dari kita, mungkin sebagian besar atau bahkan kita semua pernah mengalami jadi petugas upacara gitu. Biarlah yang upacara protokolnya kita skip saja. Eh, Dalam perjalanannya kawan-kawan, tentunya ada yang pernah jadi pengibar bendera atau pembaca gitu ya, naskah. Dan tentunya kalau urusan jalan di tempat, jalan atau kondisi sigap atau siap gitu ya, sudah kita lakukan bersama.
Tapi catatannya ya seperti biasa dimulai dari kiri gitu ya. Terus udah gitu biasanya kan ada orang yang nggak biasa juga ya. Ternyata secara kinestetik kayak jalan kiri kanan tuh nempel, ya nggak apa-apa lah itu memang karena secara ini ya begini kemampuan kinestetiknya. Tapi dipastikan ada beberapa poin yang teman-teman lakukan dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dan saya yakin ini merepresentasikan semuanya. Pembedanya langkah tegap maju jalan dengan maju jalan kan udah ketahuan tuh. Kalau langkah tegap maju jalan tuh kalau kayak paskibra atau pengibar bendera dia pasti langkah tegap maju jalan. Tapi kalau kayak peserta upacara gitu ya dimajuin maju jalan. Eh, Berarti maju terus tanpa harus dengan tangan diayun. Jadi kan tangannya biasa saja. Jadi itu catatan-catatannya teman-teman sudah approve dan alhamdulillah. Jadi tugasnya sudah selesai untuk yang hari ketiga. Yang satunya lagi ada peserta aja kawan-kawan. Ada komen? Jangan dikomenin lah, cukup ya. Keren. Kawan-kawan, kita sekarang punya waktu. Dan izinkan saya seperti yang di-mention, kita akan belajar lagi satu sesi. Nanti teman-teman di waktu breaknya Indonesia Tengah dan Barat itu baru jam, ya berarti Indonesia Tengah kepotong ya break sebentar, mohon maaf ya. Nanti kalau waktu ibadah silakan menyesuaikan. Kita selesaikan sampai pukul 12 dulu saja, kawan-kawan. Nanti teman-teman, saya minta mengerjakan salah satu tugas dulu saja. Nanti di akhir sesi, kita ketemu lagi, kita bahas tugas itu. Jadi pasti logikanya larinya ke arah tugas bersama dulu aja, gitu ya. Nanti biar nanti teman-teman, karena besok kan tidak mungkin ngebahas soal tugas ya. Jadi sekarang kita bahas salah satunya untuk menggantikan yang besok. Nah, kawan-kawan, sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya. Sebentar. Sorry, bukan agenda, modul selanjutnya. Kan terminologinya beda. Bentar, gimana tuh? Oke, teman-teman. Kita masih dalam ruang agenda 1. Sekarang sudah masuk ke sikap perilaku bela negara yang modulnya itu kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara. Teman-teman mungkin ada yang mau cerita nggak? Apa sih kesiapsiagaan bela negara? Silakan yang punya pendapat. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol lagi aja kayak biasa. Saya buka satu-satu ya. Silakan yang punya pendapat. Apa itu siap siaga bela negara? Ini modulnya, ini sintetisnya. Sintesis sama seperti yang kemarin. Seperti itu yang kayak kalau di sini pakai ini. Ada yang bisa ngasih statement, kawan-kawan? Ngapain sih kita harus melaksanakan kegiatan bela negara dan konsep rencana aksi bela negara atau kesiapsiagaan bela negara? Bahkan nanti besok ada api semangat bela negara. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Kalau belum, biar adil yang 2 orang belum ditunjuk, silakan kasih pendapat. Salah satunya dulu. Silakan. Saya, Pak. Boleh. Saya. Terima kasih, Pak. Kesiapsiagaan negara itu sikap atau kemampuan warga untuk melakukan untuk membela negara, menjaga baik dalam bentuk militer maupun non militer. Nah, kalau kita sebagai ASN dosen tentu dilihat dari segi non militer. Nah, mungkin dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama apa ya penerapannya taat aturannya, taat hukum nomor 1, kemudian menjaga integritas, kemudian mengikuti upacara bendera, eh, eh, tidak melanggar hukum, tidak menyebarkan berita hoax dan lain-lain. Mungkin seperti itu, Pak, dari saya. Oke, oke. Masuk poinnya. Biar lebih lengkap ya semua kebagian. Silakan satu lagi. Siapa yang belum? Pakai persepsi sendiri aja. Pak. Silakan Ana. Ana ya, kebetulan. Ya, silakan. Iya, betul, Pak. Tadi sudah dijelaskan definisi dari kesiapsiagaan bela negara oleh Bu Sahara. Mungkin saya lebih ke apanya ya, wujud nyatanya mungkin ya Pak ya. Karena Bapak tadi bilang sesuai persepsi sendiri. Nah, sebagai dosen, kesiapsiagaan bela negara yang
yang saya lakukan itu contohnya mengajar generasi-generasi mendatang untuk apa eh, ya mengajar generasi-generasi mendatang mungkin Pak supaya bisa membangun negara, memperbaiki, membuat inovasi baru seperti itu melalui Noted, noted. penelitian. Kan, ada nambah lagi. Menurut penelitian. Kan Hmm. mengajar, meneliti, dan juga, kalau teman-teman kan punya tiga tugas kan ya? Iya, Mengajar, meneliti, betul dan Pak. juga pengabdian pada Mengabdi. masyarakat. Oke, kawan-kawan, dari 2 poin yang di sana, sebenarnya kalau dalam konteks agenda SPBN, nyambung-nyambung juga semua kan ya. Ya. Perlu kita cermati nih kawan-kawan semua. Ini kan gambarannya kita wrap up saja, tidak usah terlalu panjang lebar. Beda dengan tadi analisis isu. Kenapa saya berulang-ulang ya, karena biar teman-teman kadang-kadang kita tuh karena duduk terus ya, jadi akhirnya kan fokus kan terganggu, tambah lagi puasa gitu. Ya akhirnya kayak tadi bikin narasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah kayak sekarang nih, kok saya mencium bau baso gitu, padahal sepi di ruangan ini. Orang jinnya kan udah diambil ya sama. Kalau jin nggak ya, kalau setan nggak boleh. Ngeri digodain jin deh, bau 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 aroma baso. Pada keluar nih teman-teman dari sedang ada rapat lain. Nah kawan-kawan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sarah di kaitan dengan AGHT dan kawan-kawan. Sudah diskusi kemarin ya. Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan itu yang sifatnya di dalam maupun di luar kan terjadi. Kita aktualisasikan itu. Tetapi secara kontekstual eh, itu dalam ruang yang lebih kecil lagi. Kalau kata Sarah itu di dalam ruang-ruang lingkup instansional di kantor saya gitu, atau dalam ruang pribadi atau dalam ruang jabatan kita. Silakan dua-duanya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, perlu dipastikan kita sebagai ASN, ada salah satu prasyarat itu sehat jasmani dan rohani ya. Dan itu dites. Walaupun tesnya tidak seberat kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang spesifik gitu, kayak ke perusahaan tambang gitu, atau ke perusahaan yang teknik sipil gitu, yang membutuhkan tenaga dan sebagainya, sehingga ada MCU-nya kan, medical check up. Kalau kita kan medical check up-nya sederhana. Kalau untuk syarat CPNS kan ya hanya ingin tahu darah kita, kesehatan jantung kita, dan sebagainya, sebagainya. Tapi kalau MPO kan biasanya menyeluruh yang satu paket. Sampai tahu skoliosis gitu ya. Kalau di ASN kan tidak jadi masalah. Dan walaupun ada penyakit tertentu juga tidak jadi masalah. Yang penting tahu kondisi sebagai ASN, kondisi kesehatan kita sejauh mana. Maka definisi kemampuan awal bela negara kawan-kawan, kalau dilihat dari sini ya, dari gambaran yang ada di sini saja, berarti kan kita bisa lihat bahwa secara fisik, mental, sosial, spiritual kita sehat, kan gitu ya. Sehingga di situ dimention lebih lanjut, eh, kita itu harusnya juga termasuk memiliki value, yaitu etika, etiket, moral, dan kearifan lokal. Sehingga saya kayak angkatan sebelum nanya nih, apa bedanya adab dengan etika? Sekarang saya kembali ke teman-teman nih, biar biar adil sama angkatan terdahulu. Kawan-kawan, apa bedanya adab dengan etika? Ayo, siapa yang bisa ngasih pendapat? Apa bedanya adab dengan etika? Orang yang tidak beradab, biadab berarti kan. Orang yang tidak beretika ya berarti tidak beretika lah. Bukan asusila kan beda. Ini bahasanya. Silakan bisa memberikan pendapat. Apa bedanya adab dengan etika? Ayo, kawan-kawan saya tunggu. Saya Pak, Boleh, silakan. adab biasanya didapatkan di rumah atau dari keluarga. Kalau etika biasanya dari apa? Dari pendidikan mungkin dari tempat-tempat seperti itu, Pak. Sepemahaman saya. Catat. Iya, semamannya anak kan. Kita lihat pemahamannya teman-teman.
Iya. Oke, kita catat. Bagus. Kawan-kawan yang lain silakan. Beda adab dengan etika. Pak, Kalau saya silakan yang lain. Siapa? oh, Roma. oh, Oh iya, silakan. boleh Pak. Sebenarnya saya pernah dengar tuh justru bedanya etika, estetika sama etiket. Tapi kalau yang ulun search nih Pak ya di Google, katanya kalau adab itu lebih ke arah penerapan tindakan. Sedangkan kalau etika itu ke arah pemikiran gitu loh Pak. Hanya sebatas teori atau moralnya gitu Pak. Secara moral gitu. Oke, secara moral. Kalau etika, estetika sudah tahu bedanya. Kalau setahu saya, kalau etika itu sesuai dengan aturan gitu, Pak. Misalkan kalau kita disuruh untuk berpakaian rapi, kita sesuai gitu, berpakaian rapi. Tapi kalau berestetika, selain kita menggunakan pakaian rapi, tapi kita juga maksimal untuk baju itu mix and match gitu loh, Pak. Sesuai dengan acara, pokoknya on point lah. Tapi kalau etiket itu lebih dalam lagi tuh. Dia tuh tanpa disuruh atau tanpa diminta emang sudah melekat sama dirinya. Dia orangnya berpakaian rapi sesuai dengan aturan tanpa disuruh gitu. Setahu saya sih, Pak ya. Kalau estetika? Etika, estetika, sama etiket, Pak. Tadi udah. Udah ya? Oke, berarti kan poinnya ada 2 poin nih. Makanya saya cross balance-kan antara etika dengan adab. Teman-teman kan di kampus ya, pernah mendengar kata teorema dengan teori. Harus tahu dong. Apa bedanya teorema dengan teori? Ayo. Ini pada Bapak Ibu dosen yang terhormat dan juga tenaga pendidik, silakan di tenaga pendidik juga di kampus nih. Nggak abal-abal nih, kelasnya udah tinggi. Silakan. Apa itu teorema? Apa itu teori? Kan udah pernah belajar metodologi penelitian. Ayo. Mungkin sedikit, Pak. Kalau yang saya baca, teorema itu mutlak. Tapi kalau teori itu dapat berubah atau tentatif. Oke. Nah, sekarang saya coba sinkronkan. Mana yang teorema, mana yang teori antara adab dengan etika. Ayo, jadi kawan-kawan. Mungkin kalau saya pribadi melihat adab itu lebih ke em, apa namanya tradisi seperti itu Pak, tradisi keagamaan. Kalau Ya. etika itu lebih ke Enggak, saya tajamkan, saya tajamkan. Adab maksudnya ke teori atau teorema? Etika maksudnya ke teori atau teorema? Saya mau mencoba, adab Pak. Adab teori, Pak. Etika teorema. Iya, Oke, sama. yang lain? Yang lain? Kalau saya Adab mungkin masuknya di adab teori. adab yang teori Pak. Etika teorema. Jadi etika Oke. tuh mungkin mutlak seperti itu. Oke. Satu lagi tadi siapa? Sani, Sani. Sama sih, Pak. Soalnya kan biasanya juga ada kode etik gitu, tidak kode adab. Berarti si etik itu sudah pasti kayak gitu, Pak, menurut saya. Jadi teorema Oke. teorema itu masuknya ke etik itu, Pak. Oke. Oke, jawabannya sudah oke. Oke, sudah masuk ke analogi itu. Nah, kawan-kawan, kita coba kaitkan dulu ya. Tadi bicara adab dengan etika dan estetika bukan ke arah sana ya. Eh, teorema itu atau teorem, bahasa saya kan teori, baru bahasa Inggris. Eh, ya kan sesuatu yang sudah pasti absolut benar ya, universally benar. Berarti adab itu arguable kan, karena dia masuk ke dalam ruang teori. Berarti pertanyaannya, adab sebelum ilmu, adab yang mana yang bisa dibuktikan dulu kan? Logikanya begitu. Tapi ketika bicara tadi teman-teman etika itu sorry,
adab itu teori ya. Kalau etika itu teorema. Kenapa? Ya sudah absolut benar. Baik buruk, kan gitu ya. Salah benar, pahala dosa, gitu ya. Lari ke sana berarti lagi. Nah, pembuktian adab ini yang akhirnya perlu dibicarakan oleh teman-teman semua. Jadi bahasanya seperti itulah. Jadi kalau ini di luar kesiapsiagaan bela negara, tapi menarik buat teman-teman kaji. Nah, salah satu usulan kayak kaitannya dengan analisis isu kontemporer itu adalah mungkin ada kaitannya dengan adab tadi, mungkin ya. Tetapi mengacunya ke etika. Makanya ketika teman-teman tadi bicara tentang bikin SOP, bikin regulasi, bikin apapun itu, ada dulu kebenaran mutlaknya dulu. Setelah itu mana yang arguable. Kayak bikin SOP-nya di kantor A dengan kantor B kan beda. Bikin juklaknya di A dan B beda. Bikin kayak kekhasannya di OLM dan kekhasannya di Bengkalis beda. Nah, itu disebut dengan teori dan teorema atau dalam konteks adat dan sebagainya. Arguable, boleh diargumentasikan. Nah, teman-teman kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, setelah sebuah siap termasuk mental, adab, etika, dan sebagainya, berarti logikanya ini menjadi sebuah kegiatan yang di ujungnya sebenarnya sifatnya ke fisik dan juga ke mental dan juga pemikiran yang lebih dalam lagi. Di mana ada warna olahraga gitu ya. Olahraga, olah rasa, olah berpikir. Makanya teman-teman, Kemenpan RB sempat menerbitkan surat edaran. Nomornya saya lupa. Waktu itu menterinya masih Pak Cahyokumolo almarhum. Beliau masih bertugas kan waktu itu kan di zamannya Pak Jokowi eh, meninggal ketika masih jadi menteri. Pernah mengeluarkan surat edaran yang sifatnya adalah kesiapsiagaan bela negara. Nah, edaran ini berlaku pada seluruh, tentunya kan dalam dan RB ya, berlaku pada seluruh unit instansi pemerintahan yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dan bisa dilakukan dalam ruang-ruang tertentu dalam bentuk kebersamaan. Makanya kalau teman-teman bikin outbound, bikin pelatihan-pelatihan atau bikin kegiatan, biasanya diwarnai disisipkan dengan agenda kesiapsiagaan bela negara. Ini berbeda dengan wajib militer. Wajib militer yang urgensinya tinggi seperti di Korea Selatan dengan Korea Utara kan itu pasti tinggi ya karena harus siap sedia kalau tiba-tiba diserang oleh negara tetangga. Itu berbeda sekali dengan yang kita lakukan. Ya dengan segala pertimbangannya lah teman-teman. Tetapi ketika muncul ruang-ruang aksi-aksi yang membutuhkan bela negara, nah para ASN ini diharapkan melakukan hal-hal tersebut. Ya, muncullah poin-poin 10 poin di bawah ini nih. Ini kan bahasa-bahasa ini ya. Tetapi dalam konteksnya, ya teman-teman kalau seperti yang di hari pertama kita diskusi, ketika teman-teman menemukan sesuatu yang sifatnya dan bela negara, ya harus muncul paling depan. Ya minimal secara argumentasi. Bahwa kita bisa menyampaikan dari sisi dalam bahwa kita itu sebagai ASN perlu membela negara. Itu gambarnya teman-teman. Menarik ya kalau itu didiskusikan. Ada pertanyaan? Ada diskusi kawan-kawan? Cukup? Kita lanjutkan ya teman-teman. Bentar. Saya hapusin dulu drawing. Nah, kawan-kawan, jadi kalau bicara tadi kesiapsiagaan bela negara itu adalah kondisi kita siap siaga. Gitu aja lah. Karena itu kondisi kan. Ya secara fisik, mental, sosial, yang secara ikhlas, sadar dan sebagainya gitu ya. Dan ada value yang tambahan. Kita harus bersedia berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 dan sebagainya. Makanya value kesiapsiagaan bela negara itu puncaknya yang seperti yang saya mention tadi di awal adalah adanya upacara api semangat bela negara. Kadang-kadang teman-teman kita selalu bilang tanpa kita sadari ya karena dengan kondisi seperti sekarang itu hanya simbol-simbol saja Pak. Itu mah hanya istilahnya kan bahasa kita apa ya, hanya sesuatu yang diperagakan saja. Saya sih melihatnya seperti halnya ketika teman-teman yang muslim ibadah haji
ke tanah suci. Ketika melihat orang atau kita melakukan tawaf gitu ya, 7 keliling, baik itu yang sifatnya untuk tawaf wada atau untuk melaksanakan sunat eh, tahiyatul masjid kan itu setara tahiyatul masjid ya kalau di Masjidil Haram. Kalau kita paham, tentunya kita tidak melihat itu sebagai simbol, gitu ya teman-teman. Ketika orang mencium Hajar Aswad, gitu ya. Nah begitu pun juga untuk yang berkeyakinan lain ya, silakan menyesuaikan. Simbol-simbol lain, contohnya yang kayak tadi jam 10 kita diminta diwajibkan. Kalau tadi bicara etika estetika tuh yang disampaikan oleh Rohmah ya, Rohmah sorry. Eh, Kalau estetika sudah nempel banget Pak. Etika sudah nempel banget Pak. Kalau masih hitungan etika kita ngikutin aturan, oke lah. Nah, jam 10 kan kita sekarang sudah mulai diminta berdiri di hari Senin Indonesia Raya, Selasa Pancasila, dan selanjutnya dan selanjutnya. Kalau sekedar simbol, ya silakan. Hanya mengikuti saja. Tapi kok sudah melekat, ada value di dalamnya. Kesiapsiagaan kita. Satu nilai yang saya dapat ya teman-teman. Tiap bangsa itu kan value-nya beda-beda ya. Ada yang pernah ke Thailand? Kawan-kawan, Thailand, saya doa main. Saya ke Thailand tahun berapa itu ya udah lama 2016. Yang tadi ketika kita datang ke gedung pertunjukan teman-teman, tiba-tiba semua orang diminta berdiri. Yang bukan raja sebelum sama eksentrik itulah yang dihormati gitu ya, termasuk juga dan juga berdiri kurang lebih ya 2 menit 3 menit lah. Terus kalau ke tempat hiburan juga sorry ke video bioskop ada juga momen seperti itu. Itu dulu saya coba pikirkan waktu itu, wah kayaknya keren juga nih. Kenapa? Thailand itu belum pernah dijajah teman-teman. Ya dengan segala argumentasi politiknya ya, tetapi prinsipnya dia itu kalau masalah nasionalisme atau kebangsaan tinggi juga kayak Jepang kalau Thailand itu. Ternyata di Indonesia sudah mulai digerakkan lagi sekarang. Mungkin zaman Orde Baru mungkin ada ya zaman dulu. Tetapi yang kita alami saat ini adalah diputarkannya lagi Indonesia Raya gitu. Itu kan untuk mengenang bahwa kita itu siap siaga dengan kondisi Indonesia saat ini atau di depan atau mengenang masa lalu. Nah ini adalah salah satu value yang kita siapkan. Makanya nanti kalau upacara juga teman-teman saya rekomendasikan ya. Siapa yang mau kebagian nyanyi, siapa menjadi apa tuh puisi, silakan teman-teman maju ke depan. Saya rekomendasikan untuk menawarkan diri secara volunteer karena filosofi bela negara itu kita itu secara ikhlas dan sadar. Nah, kalau teman-teman sampai hari ini merasa pakai uang mas kagok, ya berarti belum tertanam dengan baik. Begitu kawan-kawan. Etikanya masih ngikutin aturan dulu, belum sampai ke etiket kalau bahasanya tadi kawan-kawan kita. Nah, teman-teman, bicara kemampuan awal bela negara tadi sudah disampaikan ya, poinnya seperti ini. Ini bahasanya sangat-sangat normatif, kawan-kawan. Tetapi kalau kita lihat dalam salah satu aspek kesehatan-kesehatan itu ada juga kesiapsiagaan mental selain jasmani. Kawan-kawan, ternyata eh, di kantor itu kan muncul kegiatan yang beragam ya. Sehingga kita harus mengendalikan diri gitu ya. Harus memanage stres kita. Kita pokoknya bahasnya harus positif. Apalagi teman-teman jadi role model ya sebagai pengajar. Nah, dalam ruang-ruang itu, kalau kita bisa terapkan di kampus, di depan mahasiswa, ya tentunya kita menjadi tauladan buat teman-teman di depan kita kan. Sehingga kalau kita ingin negara kita maju dengan konteks kesiapsiagaan bela negara, ya harusnya diciptakan sumber daya atau generasi yang siap siaga bela negara.
Nah, makanya kalau bicara kemampuan awal bela negara ini, kalau secara mental dan jasmani sudah disiapkan, maka kita juga akhirnya punya value yang namanya etika, tahu benar, tahu salah. Ini melanggar etika, berarti melanggar kebenaran, kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mahasiswa kita, gitu ya, tidak melakukan judo pinjol karena dengan asumsi bahwa dia secara mental bermasalah, secara jasmani juga bermasalah dalam konteks bela negara. Dibayangkan ya teman-teman, udah kayak Ustadz saya bulan Ramadan jadi bicara kayak ini. Jadi teman-teman, dibayangkan bahwa ternyata kemampuan awal bela negara itu bisa begitu luasnya dan sebenarnya dengan perspektif yang kita dapat, ternyata memang memerlukan kesiapsiagaan dari seluruh aspek, terutama jasmani dan rohani. Makanya tadi kan dilatihkan untuk upacara protokol upacara apa kenaikan kenaikan jabatan, upacara ini itulah. Kalau kita sebagai ASN banyak kita melakukan upacara. Kalau kita serapi apa yang kita peroleh dan kita nikmati, tentunya ini tidak menjadi beban kawan-kawan. Karena secara sadar kita tahu bahwa ini bagian daripada diri kita sebagai ASN. Begitu teman-teman. Ada komen? Ada yang mau disampaikan kawan-kawan? Ada yang mau sharing? Biar nggak terlalu banyak ngomong sayanya. Adakah kawan-kawan? Kayaknya belum ada, Pak. Oke. Oke, Ril. Kita lanjut ya kawan-kawan ya. Nah, ini poin-poin yang lain. Nah, ini sudah di kemana-mana teman-teman, tapi sudah teman-teman lakukan. Prinsipnya kalau bicara kesiapsiagaan bela negara itu tidak lepas dari kegiatan fisik kita dalam konteks membela negara. Nah, kawan-kawan kalau bicara keprotokolan khususnya, kita sebagai ASN tidak bisa lepas dari itu. Makanya pernah ditegur gitu, ASN atau mungkin saya pernah ditegur ketika ada protokoler penyambutan menteri waktu itu. Saya kan sempat jadi MC atau moderator dalam beberapa kesempatan. Ketika kita harusnya eh, mempersilahkan Pak Menteri gitu untuk bicara atau duduk, saya lupa waktu itu. Tetapi saya ditegur oleh protokolernya. Harusnya tidak begitu, gitu. Mungkin narasi saya yang tidak pas ya. Dan itu ternyata sudah dicatat dalam aturan internal yang mengacu pada aturan yang ada di Setnek, Sekretariat Negara, Pak. Makanya keprotokoleran tidak lepas dari Sekretariat Negara juga yang mengatur semuanya. Eh, Memang ada menteri atau gubernur yang menanggalkan keprotokoleran, tetapi dalam ruang-ruang tertentu tidak bisa. Ya kayak masa serah terima jabatan kita tidak pakai protokoler gitu. Masa kaitannya dengan bahasanya itu untuk penganugerahan tidak protokoler. Nah, itu kan apalagi kedatangan tamu lah. Anggap sekarang KDM nih, Kang Deddy Mulyadi ya, yang lagi rame gubernur konten di Jawa Barat. Kan sangat sangat tidak mengikuti protokoler. Tetapi sekarang kalau beliau didaulat, tiba-tiba ada tamu dari luar negeri gitu ya. Anggap Ratu Inggris, sekarang Raja Inggris. Atau mungkin perwakilannya. Apakah tidak pakai protokoler? Oh, saya pikir itu akan apa ya, bertentangan dengan konsep kenegaraan. Mungkin protokolernya untuk ruang-ruang tertentu, untuk ruang-ruang yang secara umum harus dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi dosen, saya pikir tidak terlalu banyak ke protokoleran. Tapi ingat, ketika disnatalis, itu kan protokoler. Nggak bisa lah sekarang kita melanggar pola disnatalis ketika Senat berjalan aja dari awal sampai akhir. Semua harus diminta berdiri. Kalau kata Senat, saya emang nggak suka protokoler. Udah duduk, duduk, duduk. Nggak mungkin kan. Seorang rektor, seorang direktur politeknik mengatakan seperti itu kepada audiens. Jadi pasti tetap harus diikutin protokoler. Jadi ada konsep dan dasarnya, tata tempat, tata upacara, dan juga tata penghormatan. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya skip karena saya tidak 100% menguasai ini. Tetapi kalau dipastikan, biasanya kalau kita perhatikan tuh lihat tuh, ini ada dua negara nih, di kiri dan di kanan. Prabowo ini sebagai tamu yang mana gitu ya, sebagai tuan rumah yang mana.
kan bisa ketahuan bahwa pada prinsipnya ada ruang di mana yang ditempatkan. Kalau di dalam konteks-konteksnya teman-teman bisa lihat semua di sini, tinggal dipelajari. Ini ada tata ruangnya, pejabat tangan dan sebagainya, eh, sehingga urusan-urusan yang ini pun ditentukan. Saya sempat menjadi penerjemah di DPRD, Bapak Ibu, terjemah bahasa Inggris. Waktu itu untuk Ketua DPRD Jawa Barat, saya sangat diatur oleh protokolernya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, kapan saya harus masuk, kapan saya duduk, terus di mana tempat saya duduk, itu juga diatur oleh protokolernya. Sehingga teman-teman semua tahu, oh polanya akan seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu, saya pikir ini kita cukupkan saja untuk yang poin-poin ini. Ada pertanyaan, ada tanggapan kawan-kawan? Ini kan nggak ada di ujian. Ada kan? Udah mulai ngantuk tuh, saya. Pak Ketua sudah mewakili semuanya. Dia tadarus sampai dari Bada Isya sampai Bada Subuh ya. Pak Ketua. Amin. Kawan-kawan ada pertanyaan? Kalau tidak ada, eh, saya pikir saatnya sekarang biar besok nanti tidak terlalu, besok udah nggak ketemu saya. Biar nanti beban saya juga dan beban teman-teman juga tidak terlalu dipertanyakan karena kita kan harus tetap menyelesaikan tugas. Nah, sekarang saya akan sharing tugasnya. Pak Ketua lead tugasnya. Nanti eh, Zoom tetap dibuka, boleh diskusi di sini. Nanti saya masuk lagi ke ruang Zoom. Bagaimana? Setuju? Ya teman-teman bisa lebih tenang lah, lebih lepas menyelesaikan tugas. Nah, tapi yang kita akan fokuskan untuk hari ini adalah tugas yang kelompok. Bentar, saya buka lagi. Ini hari keempat ya, sebentar kawan. Oke, kalau ada typo tanggal, saya perbaiki dulu ya. Ini tanggalnya berarti pada tanggal 23. Sekarang 23 kan? Ya enggak ini. Oke. Oke teman-teman, ini yang akan kita diskusikan nanti kalau ada typo boleh ditanyakan lagi ya. Siapa tahu ada yang typo atau yang double. Nah, kawan-kawan ada dua tugas. Ada lagi satu kalau tidak salah. Bentar. Nah, satu lagi ada seperti coba. Nanti ada tiga tugas. Nah, kawan-kawan diperhatikan di sini untuk tugas kelompoknya, teman-teman dalam satu kelompok gitu ya. Silakan deskripsikan kondisi saat ini dan yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara. Bikin telaahan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Berarti pakai SWOT analisis ya kawan-kawan. Silakan sudah pasti saya sudah sangat mempelajari. Nah, setelah itu didiskusikan. Nah, cuma di sini ada challenge. Kalau teman-teman ini Syahril siapa tahu punya akses. Kalau teman-teman punya akses untuk menggunakan AI, silakan. Nah, sekarang kan kita kan tadi kan salah satu diskusi isu kita adalah AI. Nah, kita manfaatkan AI-nya secara optimal. Mau bikin video AI atau mau bikin apapun yang kaitan dengan AI, yang kaitan dengan video, silakan digunakan. Itu hak sepenuhnya teman-teman. Nah, karena tugas ini kaitannya dengan kelompok dan juga ada ruang dan waktu, saya lihat jam sebentar ya. Kalau waktu Indonesia Tengah kan sudah setengah 12. Kita ketemu lagi, selesaikan tugas kelompok dan individunya, tapi fokus ke kelompok ya, karena saya akan diskusikan. Nanti saya masuk lagi ke teman-teman. Kita kan 5 JP nih, sekarang panjang nih. Berarti kita selesai jam, bentar, dipotong istirahat. Berarti kita selesai pukul 4-an, kawan-kawan. Jadi nanti saya kasih waktu teman-teman di pukul 20, sorry, di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita ketemu lagi. Nanti dia, Pak Ketua, gimana? Oke? Iya, Pak.
Ya nanti teman-teman ada waktu santai bisa ngobrol-ngobrol di sini. Ngebahas soal. Saya akan meninggalkan teman-teman. Nanti saya kembali lagi. Ya tidak merasa terganggu. Untuk tugas kelompok ada pertanyaan nggak kawan-kawan? Apa tuh kawan-kawan ada yang tanyakan nggak? Iya Pak, kalau dari saya pribadi ya mungkin mungkin apa ya eh kondisi saat ini dan kondisi yang terkait kesiapsiagaan itu kurang lebihnya seperti kan tadi kita baru sampai yang bahas misalnya etika dan kemudian sampai ke protokol dan sebagainya Pak. Kira-kira apa yang apa ya istilahnya ya, yang mungkin bisa jadi clue bagi kami gitu Pak, kalau ada. Oke. Kawan-kawan ada yang bisa memberikan clue sebelum saya yang jawab? Apakah kebayang? Siapa yang bisa membayangkan kawan-kawan? Kita ngambil kayak pola contoh analisis isu. Hanya dengan pendekatan SWOT analisis. Jangan jangan lupa diambil sampel yang disepakati bersama. Itu sepakati. Sifatnya instansional. Berarti logikanya di level kampus ya. Nah sekarang isu-isu AGHT itu adanya apa aja? Silakan disikapi oleh kawan-kawan. Bahkan mohon maaf. Eh, Sampai hari ini kan LGBTQ dan sebagainya kan tidak approve di negara kita kan, melanggar negara kita kan. Nah itu juga bisa jadi salah satu isu. Mohon maaf kalau saya jadi ini bukan ruang. Tetapi teman-teman lihat di ruang kampus, ini potensial masalah nih. Sehingga dalam konteksnya kita kesiapsiagaan bela negara kita itu yang akan kita lihat tantangan, ancaman dan juga strength dan sebagainya dilihat dari situ. Tentu judulnya bukan seperti itu, tapi judulnya adalah tentang sesuatu yang lebih besar gitu, yang sifatnya lebih generik, general atau umum. Nah, silakan disikapi oleh kawan-kawan. Isu utama apa yang sekarang muncul di Kementerian Dikti contohnya, yang di kampus yang bisa disikapi sebagai apa? Tantangan, ancaman, SWOT ya, strength, kekuatan dan juga peluang. Kalau itu bisa dicatat, oh teman-teman, langsung di wrap up menjadi sebuah value yang bisa dicatat atau dilaporkan. Inilah dalam ruang-ruang kesiapsiagaan bela negara. Nah, isu ini kaitannya dengan bela negara, ya tentunya pasti apapun yang sifatnya AGHT ke negara, yaitu bisa terjadi. Nah, ruang terkecilnya itu adalah SDM. Ya kayak tadi lah, judul kunjau kan sebenarnya secara AGHT ke negara, kok jauh ya Pak? Tapi kalau soal digabungkan, kalau muncul SDM keluaran kampus yang ternyata kualitasnya rendah, ya negara juga akan rugi. Nah, silakan diterjemahkan sendiri. Gitu paling Willy, kawan-kawan. Cuman disikapi bersama, ambil satu aja, satu isu aja yang disepakati bersama tanpa menggunakan metode APKL atau USG. Itu mah secara naratif aja diceritakan satu saja. Oke Pak. Oke, oke ya, noted ya. Terus yang individunya, kawan-kawan, ada yang disebut dengan rencana aksi bela negara. Ini perlu dicatat kawan-kawan. Nah, tugas ini adalah melaporkan kegiatan teman-teman mulai hari ini ke depan, terutama ketika habituasi. Sudah tahu kan habituasi? Habituasi itu ketika kita off kampus atau ketika kita kembali lagi ke tempat kerja dan kebetulan di kampus lagi sama. Jadi bentuk-bentuk itu kaitannya dengan nilai bela negara dan ini dilaporkan, dilampirkan nanti eh, di laporan seminarnya, jangan lupa. Tapi dibuat dalam bentuk matriks. Dalam ruang-ruangnya ini dilaporkan itu setiap minggu. Gitu. Berarti logikanya kalau ada 4 minggu kita di 30 hari kalender, ya minimal ada 4 laporan lah, empat kegiatan yang kita laporkan. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, dan ibu-ibu sekalian, ibu ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini tanya ada yang salah lagi nih. Biar saya hapus dulu ini, biar jangan gatal dulu. Nanti landing jadwal terpisah. Nah, dalam kegiatannya, kawan-kawan semua, ini akan bentuk seperti ini. Jadi dibuatkan tabelnya, nama,
Nama pegawai kali ya, NDH itu apa ya, saya kurang tahu juga. Instansi, nama mentor, jabatan mentor. Nah, udah dapat mentornya kan? Di mention aja mentornya di situ. Nah, teman-teman, nanti kaitannya dengan nilai-nilai bela negara yang kita munculkan gitu ya. Yang kita munculkan itu nilai bela negara, indikatornya itu indikator sikap dan perilaku. Kan kalau tidak salah ada pembelajaran sikap dan perilaku ya dalam Lasar kemarin beberapa kali. Nah, silakan disambung-sambungkan. Tapi prinsipnya sederhana saja. Kalau ada kaitannya dengan bela negara apa? Mau ada kaitannya dengan Wasbang, silakan. Mau dimasukin ke situ. Mau dikaitkan dengan isu kontemporer silakan. Tapi prinsipnya rencana aksi bela negara yang teman-teman lakukan itu aksinya itu di mention tuh. A, B, C, D dan sebagainya. Itu sesuai lokasi. Kalau di kampus ya di kampus. Dan jangan lupa difotokan. Jadi empatnya itu gampang kan ya konteks nilai bela negara. Tapi dalam indikatornya apa? Ya silakan indikator sikap dan perilaku disikapi. Di cross check mau pakai value yang mana silakan dimasukkan. Tapi ini beda dengan berakhlak ya. Itu kan kawan-kawan. Berakhlak di agenda 2. Dari sini kawan-kawan nanti untuk besok dikumpulkan nanti malam itu template-nya dulu dan coba di exercise satu saja apa yang dilakukan. Walaupun belum ada buktinya dan sebagainya tapi silakan di exercise. Kalau ingin ada acuan template boleh dicari di Google laser-laser yang sudah ada itu bisa masuk di cross check biar lebih lengkap. Begitu teman-teman, ada pertanyaan dengan ini? Jadi nggak usah diisi semua, nggak usah diisi banyak-banyak karena waktu isinya nanti aja. Pas Ada waktu, mau nanya Pak, jadi boleh. yang tugas individu ini kan dari mulai besok hingga sampai aktualisasi ya Pak ya tadi ya waktunya mengisinya, periodenya. Itu berarti dikumpulnya bukan hari ini berarti ya, Pak, di akhir. Template-nya aja Bu. Template-nya aja hari ini. Ah, Berarti dibikin aja kan? rencananya ya Pak ya yang hari ini template. Jadi Baik. ini sifatnya template. Kalau mau dilatihkan, silakan aja dilatihkan satu. Tapi saya kan yang tidak yang diutamakan ini bukan untuk sekarang, tapi nanti ketika laporan. Jadi di lampiran akan ditanya tuh sama penguji, mana aku mau lihat RABN-nya. Nah itu yang dilihatin. Kayak gitu. Gitu Bu Yuni, Mbak Yuni. Baik, Nanti siap kan? Bapak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau Pak mentornya belum ada, jabatan belum ada, ya di draft dulu aja lah. Nanti kan kalau pas waktu di laporan kan mungkin berubah. Ya silakan aja itu. Yang penting laporan ini template-nya sudah ada. Nah, ini satu laporan lagi kawan-kawan. Nah, itu yang seperti pertama tanya, Pak, ini learning journal apa? Nah, learning journal itu adalah setelah kita tadi membahas di hari pertama kemarin dulu ya, di hari Kamis kick off kita, di hari Rabu ya. Hari Rabu kita kick off, Kamis kita diskusi, Jumat ada sempat diskusi mandiri, Senin dan Selasa teman-teman lakukan. Nah, tapi Selasa kan belum dilakukan karena Selasa tuh udah kebanyakan kegiatannya upacara. Sampai Senin ini teman-teman bikin video sendiri bercerita saja. Jangan lebih dari 5 menit lah kepanjangan. Ceritakan saja apa yang sudah teman-teman dapat dari pembelajaran pertama sampai terakhir hari ini. Jadi itu teman-teman karena ini sifatnya mandiri, kalau mau pakai YouTube boleh, pakai Drive boleh. Karena ini kan tidak beda dengan kelompok ya. Kalau kelompok di satu YouTube yang punya Sahril ya. Kalau ini masing-masing. Kalau di dalam Drive itu kasih tahu kalau mau diupload di Drive sendiri ya kasih linknya ke saya. Gitu biar nanti saya cek satu-satu. Ada pertanyaan untuk yang ini teman-teman? Value-nya lihat tuh, ada semua materi yang sudah dibahas. Tapi teman-teman hanya meresume kan. Bahasanya meresume kan tidak dalam konteks eksplisit ke mention semua kan dalam tanda petik, tapi isinya seperti itu. Silakan. Pak, izin. Oh ya, Sarah dulu aja, Bu.
Izin bertanya Pak, jadi ketiga tugas ini Pak harus selesai di jam 2 Pak atau gimana Pak? Enggak. Oh, Yang kita diskusikan itu yang kelompok. oh iya. Iya Pak. Kan ada waktu buat rehat buat teman-teman ya. Boleh, tapi saya minta tetap stay. Sudah mulai bikin-bikin dari sekarang aja draft-draftnya. Ya Pak. Yang kelompok yang kita bahas, setelah itu selesai. Nanti mungkin pukul 2-an saya akan masuk lagi ke dalam Zoom. Tapi yang kelompok udah selesai. Makanya Anda punya waktu kurang lebih 3 jam ya kawan-kawan. Waktunya menyesuaikan kalau ada tengah kan menyesuaikan. Tapi prinsipnya teman-teman akan em, menyampaikan hasil dari diskusi atau resume dari tugas yang kelompok. Kalau yang individu kayak bikin tadi rencana aksi kan itu mah template bikin gampang lah bikin template. Terus yang ini learning journal mau nanti ngesutnya setelah kelas ya silakan. Yang jelas kan itu waktunya kalau memang udah selesai 2 jam, teman-teman punya waktu ruang untuk mengerjakan sisanya biar nggak banyak PR begitu. Nanti Baik ya. Pak, terima kasih Pak. Kalau sudah noted, saya tutup diskusinya, kawan-kawan. Terima kasih, Salil. Bapak, Gimana? izin Pak, mau tanya untuk yang video journaling tadi, untuk journalingnya, apakah itu video harus ada wajah kitanya atau misal boleh cuplikan foto-foto nanti voice overnya dari suara kita sendiri gitu Pak ceritanya? Itu teknis boleh, tapi Boleh ya? kalau udah bicara jurnal apa ya, learning journal itu kan fokusnya itu adalah Anda sebagai individu. Jadi kalau Anda pakai voice gitu atau note eh, tidak jadi masalah. Tapi yang jelas Anda harus muncul juga pop up di sana sekali 2 kali biar kita tahu. Kalau hanya sekedar bercerita juga nggak jadi masalah. Jangan dibikin istilahnya yang dilihat oleh saya itu adalah substansi. Jangan ngeberatin file. Kalau ngeberatin file kan ngapain juga kan SSI itu kan udah selesai tuh. Yang penting Sani cerita nih, lesson learning yang saya dapat apa nih? Itu yang paling saya butuhkan untuk saya dengar dan saya tonton karena ada teman-teman di sana. Itu Sandi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke? Saya tarik ulang daripada ngantuk nih kayak puasa aja. Awas Sandi tuh ngagodin ya. Ngagodin itu buka puasa batal. Aman Pak, Oke. aman. Oke, Sahril, Sarah, Willy, Yuni, Sani, Lela, Ana, Vira, Rohma, dan Astina, dan Tina. Selamat beraktivitas. Kelas kita belum selesai. Sampai ketemu lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat. Saya rekomendasikan tetap stay di kelas. Kalaupun meninggalkan, Zoom-nya jangan keluar karena ini masih diikat, dicatat dalam kegiatan. Makanya silakan berdinamisasi saja dalam kegiatannya. Saya izin untuk menyesuaikan teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti insya Allah jam 2 waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, Pak mangga. Prinsip. Silakan Kak Willy, Mas Willy dilanjutkan. Ya Pak, terima kasih Pak.